ya untuk abang-abang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kakak-kakak, mbak-mbak semuanya yang udah bisa join di acara Kopi Susu. Kopi Susu ya, nama acaranya ya. Iya. Kopi Susu bareng ya. Yang kedua kali. Alhamdulillah udah bisa nyampe 2 kali loh. Mudah-mudahan bisa terus-terusan ada. Bersama saya lagi lah ya, Pinjo dari Elektro 2006. Saat ini kita ada acara Kopsus sama Bang Muajin ya. Bang Muajin Elektro 94 ya Bang Muajin ya, kalau nggak salah ya Bang. 91. 2001. 91. Sebenarnya saya sama Bang Muajin ini pernah satu company. Jadi nama Bang Muajin ya di teknik Bang. Cuman saya masuk, cuman saya masuk Bang Muajin udah keluar. Cuman namanya harum banget tuh di teknik. Wih, waduh. Semoga harumnya mewangi, bukan bau busuk. Iya, namanya harum banget. Jadi salah satu. Saya cerita dulu di teknik. Iya, engineer tapi saya teknik juga. Engineer tapi yang punya usaha di kopi gitu ya. Dan saat itu belum banyak yang belum ada gitu ya Bang ya. Iya, bisa dibilang belum, masih jarang lah. Oh, teknik. Betul. Sip lah. Iya, fenomenal lah pokoknya. Oh iya, waduh. Terima kasih. Kayak gitu. Nah, terus pertemuan kedua kita itu waktu ini Bang. Waktu kalau nggak salah Bang Muajin itu sempat sharing juga terkait sama gimana mulai bisnisnya dan lain sebagainya. Waktu itu di Menteng. Acara Ilunek kalau nggak salah. Bang Muajin inget nggak ya? Bawa kopinya Bang Muajin tuh. Di Menteng? Iya, di Menteng. Di salah satu rumah alumni. Itu Bang Muajin bawa kopinya. Oh, Uri, di rumah Uri ya? Kali. Betul. Rumah Uri ya? Oh iya. Udah lama banget tuh. Betul. Itu saya kedua kalinya ketemu Bang Muajin. Jadi, tapi masih belum ini Bang. Masih malu-malu lah ya saya. Oh iya. Gitu. Nah, sekarang ini udah fokus ke dunia ini ya Bang. Dunia apa? Dunia perkopian lah ya, dunia F&B. Fokusnya di Forest ya Bang, salah satu produknya ya. Iya, nanti saya cerita perjalanannya. Iya, betul. Saya termasuk konsumernya loh Bang. Oh gitu? Waduh, terima kasih. Forest powder, iya. Kebetulan saya selalu pakai Forest. Oh untuk gitu. Powder, ya, untuk powder di kedai kecil saya. Kecil tapi 2. Ya, semoga nambah terus Mas. Amin. Kalau nambah kan nanti pembelian powder juga nambah juga. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang ini temanya jangan jadi usaha ya kalau nggak salah ya. Iya, jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha. Oke. Untuk lanjutnya saya serahkan ke Bang Muajin aja kali ya. Bercanda sama saya ini udah selesai. Monggo Bang. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tinjo, Mas Aji, terima kasih. Satu kehormatan, saya pikir udah banyak ininya episode-nya ternyata, baru yang kedua ya. Tadi saya malah diminta yang pertama, kalau nggak salah tuh. Untung saya nggak bisa. Jadi, selamat ya buat Ilunek yang sekarang, jadi bisa ngadain ya ini Kopsus, terus ada yang Toastmaster juga ya Mas Aji ya. Semoga terus berlanjut dan pertemanan dan persaudaraan kita nggak terputus gitu ya. Amin. Walaupun beda angkatan kita kan nggak terlalu jauh kan. Iya, nggak jauh. Nggak jauh. Satu dekade, nggak jauh. Iya. Jadi sebenarnya saya mau sharing aja, kemarin bilang sama Mas Aji juga pasti minta, waduh saya jangan suruh ngajarin deh, sharing aja. Jadi paling saya mau sharing, jadi ya judulnya kemarin saya minta dibikin agak nyeleneh dikit, boleh kak? Kata Mas Aji boleh. Jadi ya dulu itu pas awal-awal tahun 2000 saya mulai usaha itu 2009 gitu. Itu zaman-zamannya eranya teman-teman UKM itu pokoknya harus jadi wirausaha gitu kan. Oh, wirausaha itu lebih mulia dibanding karyawan gitu jargon itu tuh. Dan saya sempat ikut arus itu juga, jadi terus pokoknya 9 dari 10 pintu surga adalah berdagang. Jadi berdagang lah gitu. Jadi ya gitu lah dulu jargon zaman dulu kayak gitu ya. Padahal kita juga butuh karyawan gitu kan. Kalau nggak ada karyawan siapa yang mau ngadain bisnis kita gitu. Jadi makanya ya, Bang.
Kenapa? Iya, Jargon provokator. Provokator banget dulu tuh. Jadi sore ini saya mau sharing aja ya, Mas Tinjo ya. Saya boleh share screen nggak? Ini biar nggak saya ngomongnya soal kalau ngomong bisa meleset-leset, jadi biar ini ada alurnya. Saya share screen ya. Boleh Bang. Share screen boleh Bang. Bentar. Ini hujan agak berisik nih Mas di sini, saya lagi di teras. Enggak apa-apa. Ya. Udah ngopi kan, Bang? Ini lagi ngopi, lagi sengaja. Oh ya, sambil kayak bikin kopi dulu. Fisik tea. Enggak, biar cepet tadi tubruk. Oh, tubruk. Salah satu syarat keberhasilan di bisnis kuliner adalah kualitas bahan baku. Udah kelihatan Mas? Ya, udah kelihatan Bang. Ya, ini ya perjalanan, mau cerita aja perjalanan saya dari karyawan jadi pengusaha. Ini saya lihat CV saya dulu ya. Di pendidikan saya di program studi kontrol dan instrumentasi elektro, lulus tahun 96, saya masuk 91. Ini nggak beda jauh kan sama Aji, sama Tinjo kan nggak beda jauh. Berapa tahun bedanya? Iya Bang. Lulus 96. Lumayan Bang. Aduh, lumayan saya agak malas kalau disuruh sharing di ini, kelihatan tuanya gitu. Sharing di Lurnek. Nah, pekerjaan dia 96 Desember, kalau salah saya diterima di pertama itu awalnya dulu namanya software asset, jadi ke partner, terakhir jadi hacker ke partner. Itu oil and gas engineering. Terus 96 itu di waktu itu belum wisuda, terus udah dipanggil kerja, tapi udah sidang gitu. Langsung kerja jadi instrumentation engineer. 2003 hacker partner ditutup ya sama pusatnya di Houston. Kita di PHK semua. 2003 itu pindah ke JGC, dulu PFN ya, Pertaveniki Nusantara, terus JGC, pas proyek Tangguh mau dimulai, terus sekarang mau dikirim ke Jepang, training 6 bulan, masih nggak mau, harus nyari yang lain, terus ke ini teknik bareng Tinjo tadi ya, teknik ini Prancis 2005 sampai 2011. Jadi saya total itu sekitar 15 tahun, hampir 15 tahun saya sebagai engineer, and gas instrumentation engineer. Jadi nggak sia-sia rakyat subsidi saya kuliah di UI, karena saya membaktikan juga 15 tahun ke ilmu saya. Nah, sebelum sampai ke sini, jadi kenapa sih saya pengen pindah ke wirausaha. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ya. Jadi sejak kuliah itu saya pengen sekali kalau lulus itu pengen punya usaha sendiri. Gitu. Ini nggak tahu dari mana. Cuma belakang saya tahu ternyata kakek saya itu di Padang itu ternyata punya usaha, punya usaha toko dan lain-lain. Dan mungkin dari kakek saya itu. Nah, jadi cuma waktu itu kan 96 itu udah ada yang lahir belum 96 itu ya, teman-teman. Itu kan masih zamannya Orde Baru tuh ya. Jadi nggak seperti sekarang iklim wirausahaan. Gitu. Dulu tuh yang bisa usaha ya punya koneksi, punya jalur orang dalam kayak gitulah.
koneksi network, dan atau mungkin orang tuanya udah punya usaha, tinggal jadi terusin usahanya. Karena saya waktu itu belum, ya bukan apa-apa, terus nggak punya koneksi juga, dan bukan anak orang pengusaha juga, ini terpaksa jadi karyawan dulu gitu. Di karyawan, nah cuma sambil kerja itu saya selalu nyari usaha di luar kantor gitu. Nah, beberapa yang pernah saya lakukan sebelum ini nih, di tahun, jadi pokoknya pernah jualan macam-macam lah, jualan sembako, jualan kayak jualan sepatu. Dulu ada namanya pasar Taman Puring, tahu gak ya teman-teman? Taman Puring Tahu lah. Oh ya. Sepatu Ya. murah. Jadi Spanyol. taruh nyolong. Jadi dulu weekend tuh saya ke sana ambil sepatu, pas weekdays-nya saya jual ke teman-teman kantor, ke saudara-saudara gitu ya. Nah, itu ya lumayan lah gitu. Nggak tahu sekarang masih gak ya? Dulu kan belum banyak tuh sepatu-sepatu. Oh masih ya? Oh, sepatu-sepatu KW. Itu lumayan sih, cuma panas banget kan, panas dan lengkap gitu kan di dalam itu ya. Jadi itu sempat berapa lama saya jualan sepatu itu, terus cuma kan ya karena pasarnya itu aja, jadi wah ini kayaknya nggak berkembang. Terus tempat juga sembako saya ambil dari koperasi, saya jualin ke saudara. Cuma ya karena itulah, karena apa ya kan sistem palu gada gitu ya, jadi kayak ya uangnya habis aja gitu, nggak berkembang. Nah sampai itu saya ketemu MLM, jadi tahun 2008 ya saya ikut MLM ya. Jadi nah di situ saya belajar banyak sih terus terang, karena sebenarnya saya kan pemalu ya. Jadi saya lihat ada angkatan saya di sini, saya Prodi ya. Prodi ada itu, kalau tahu saya dulu sih sampai sekarang sih masih pemalu sih harusnya ya. Jadi dan kayaknya agak susah gitu kalau untuk berkembang sebagai wirausaha, jadi karena background saya seperti itu. Nah di MLM ini saya belajar berani ketemu orang, belajar prospecting, belajar presentasi, belajar ngomong depan orang gitu ya. Nah itu lumayan lama, dan dan waktu itu saya sama istri waktu itu serius banget ya ke jalanin ini. Sebelum ke MLM ini mungkin flashback dulu ke kuliah saya. Jadi saya lulus 96 itu IPK saya lumayan sih, masih benar-benar lumayan, 2,8, jadi 3 aja nggak nyampe. Karena dulu saya juga. Ya. Karena dulu itu SKS-nya 160, jadi ya banyak ya alasan aja ya. Terus cuma pas kita itu zaman peralihan ke 144 SKS. Nah itu pun jadi kan bisa banyak yang dibuang-buangin ya. Mungkin kalau tetap 160 nggak sampai 2,8 kalau IPK. Jadi banyak yang bisa dibuang-buangin pas peralihan zaman SKS itu di 2,8. Nah jadi waktu kuliah juga saya itu biasa-biasa banget ya. Dan bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Jadi kalau pas kuliah itu banyak kan orang di belakang, di kantin, atau di pusgiwa itu ya. Jadi saya dulu sempat aktif juga di Senat sama di IME, dan terakhir itu saya ditunjuk di Pemret Teknika, ditunjuk karena nggak ada yang mau lagi yang lain. Karena Teknika itu majalahnya teknik ya. Dulu itu sempat berbentuk kertas, jadi berbentuk cetak. Ya kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang model cetak. Jadi sempat berbentuk cetak, berbentuk majalah Teknika itu, jadi dan sempat jadi Pemretnya di sana. Ya terus ya prestasi kuliah sih yang saya paling banggakan tuh bisa dapat A di kuliah sistem kendali. Ya dulu itu Pak Muhammadi dosennya. Pernah ketemu kayak Pak Muhammadi ya, Profesor Muhammadi. Itu di killer banget tuh. Terus jadi nggak ada yang dapat A di kuliah dia, dikit banget ya pokoknya. Nah terus dan bisa berulang kali ngulang itu kuliah sistem kendali itu. Nah karena saya suka banget sama kendali ya, kontrol ini saya belajar banget dan yang ngerti banget gitu, dan dia dapat A gitu. Nah, itu coba nggak mau tuh, karena ada satu
temen angkatan saya yang pintar banget yang selalu dapat A. Beliau sampai bingung gitu, kok lo bisa dapat A sih gitu kan. Jadi kurang aja gitu, cuma itu karena saking jarangnya dan banyak yang ngulang itu sistem kendali. Mas Aji, Mas Tinjo, ini apa PS-nya? Saya power kebetulan, Bang. Oh, power. Oh. Saya telekomunikasi. Oh, gitu. Berarti nggak bisa merasakan kekejaman ini ya, Pak Muhammad. Gitu. Gila banget. Paling sama Farid Gun paling. Oh, saya nggak ketemu. Nah, jadi itulah. Ketemu, ya. Nah, terus makanya nambah saya flashback dulu sebentar karena prestasi terbesar saya sih di elektro itu saya dapat istri gitu. Jadi saya kok elektro. Oka itu elektro 93. Oh, Mbak Oka elektro 93 ya? Iya, istri saya. Itu prestasi saya. Jadi karena kuliah saya pas-pasan ya udah saya cari prestasi di tempat yang lain. Dapat istri, jadi teman-teman nanya, terus lu pakai apaan di elektro kan? Ya dapat istri gitu ya. Jadi nah jadi ya Oka terus bekerja sebagai Oka kan kontrol juga, cuman pas kerja di telekomunikasi ya, beberapa tahun di telekomunikasi Siemens terus apa gitu Converse. Nah waktu itu kami menjalankan MLM ini berdua, jadi sama-sama jalanin ini dan kita serius banget waktu itu sampai peringkat tertentu. Itu saking kita terutama saya ingin punya usaha sendiri. Cuma karena sesuatu dan lain hal, salah satunya karena kita pindah ke Depok, tadi kita di Jakarta ya. Pas kerja itu kita di Jakarta jadi kontraktor, kontraknya maksudnya kontrak rumah pindah-pindah gitu, terakhir di Kalibata. Terus 2006-2007 kita pindah ke Depok di rumah. Nah jadi akhirnya kita salah satunya kita nggak terusin lagi MLM. Nah, terus berikutnya sempat main saham juga, bukan main saham sih, maksudnya jadi trader ya, swing trader. Zaman dulu tuh belum online, lo bayang nggak? Belum online, jadi kalau itu tuh telepon ke ininya, kemana, ke brokernya. Tapi 2008 tuh kan sempat anjlok ya, itu saham global, akhirnya terus berhenti, nggak terusin lagi. 2007 tuh sempat, ini sih jadi fotografer kondang, maksudnya fotografer orang kondangan gitu. Kalau wedding. Jadi di weekend biasanya saya foto di malam, acara malam, saya foto jadi freelance foto. Terus apa lagi ya? Bukan fotografer KT kan? Fotografer.net itu. Oh bukan. Oh ya, fotografer.net itu salah satu ini saya komunitas yang saya masukin. FN. KT lah, nggak KT ya karena waktu itu belum jadi duit, nggak bisa duit. Nah terus 2007, 2008. Nah, 2009. Nah ini, jadi ini sekitar di Depok, di kantor saya waktu itu di 2009 itu udah di teknik ya, Kuningan. Kan saya naik kereta jadi, saya pernah naik kereta. Nah itu pas mau berangkat saya waktu itu masih di langganan Kompas, saya ingat banget. Itu ada iklan cara gila jadi pengusaha. Gitu. Saya ingat banget tuh iklan itu cara gila jadi pengusaha. Itu salah satu komunitas wirausaha yang dulu terkenal banget dulu di situ. Itu di tahun itu di kalangan UKM tuh saya ikut itu. Salah satu jargonnya kan nggak harus mulai usaha, yang penting usaha itu yang penting action dulu. Ya, jadi pakai otak kanan. Action dulu, nah kalau nggak modal gimana? Pinjem bank gitu, pinjem duit. Jadi udah otak kanan luar banget. Jadi udah ngapain mikir. Yang penting jalan dulu, nyembur dulu. Nah waktu itu saya ambil franchise bakso Malang sama laundry terus sama buka salon sama Okan. Jadi langsung jalan tiga. Uang dari mana, kita kan nggak punya tabungan, jadi waktu itu yang gampang waktu itu KTA. Jadi KTA itu kita cuma kasih fotokopi KTP sama slip gaji kalau nggak salah. Itu kita udah bisa dapat cair. KTA tahu ya, KTA kredit tanpa angsuran. Tanpa agunan. Tanpa agunan ya. Angsurannya enak banget. Kan semua juga mau ya. Tanpa agunan. Ya itu dulu belum ada pinjol mungkin, tapi itu masih lebih sopan dibanding pinjol. Jadi memang cepet banget, cuma sehari itu langsung cair. Dan kita pakailah itu sekitar total ratusan
ratusan juta lah gitu pinjamnya. Nah terus nah ini disinilah mulainya cerita ini gitu. Jadi ya kan banyak waktu itu juga banyak motivator yang bilang kayak gitu kan, provokator, ayo jadi pengusaha gitu kan, atau bisa ngatur waktu ya, bebas tidur siang gitu kan, bebas ngatur waktu, bebas ngatur uang. Nah cuma ternyata dunia wirausaha nggak semanis yang dibilang para motivator itu gitu. Jadi, ini beberapa usaha saya langsung macet ini di bulan ke-6 gitu, jadi terpaksa ditutup di bulan ke-6 karena terus turun ininya, dan di situ mulai timbul kredit macet gitu. Jadi kan karena nggak bisa bayar angsurannya, timbul kredit macet gitu. Jadi mulai didatengin debt collector gitu ya. Kolektor. Nah sebelum sampai debt collector ini saya mau cerita lagi satu lagi. Ini 2009 itu saya bikin gerobak kopi waktu itu. Nah ini yang uniknya, jadi yang 3 tadi kan yang franchise itu modalnya besar kan, sampai ratusan juta. Nah sedangkan yang kopi ini dulu ini teman-teman kok tahu ada Teh Poci ya. Teh Poci itu gerobak buat franchise gitu. Nah, dulu belum ada kopi gitu. Terus itu saya berpartner dengan teman saya, kita bikin kopi yuk gitu. Itu dari bahan bakunya dari powder. Berisik gak ya? Ini hujan dulu. Keren ya? Apa Bang? Kedengeran. Ini ya, apa namanya, pionirnya franchise kopi-kopi kayak Janji Jiwa tuh Semerbak kali ini. Iya, tapi ini mungkin kan dulu belum pakai kopi biji dulu ya. Jadi masih pakai kopi instan. Oh, oke. Nah, pakai kopi instan karena kemudahan penyajian aja. Nah, waktu itu berkembang terakhir bisa sampai 2013 sekitar 400-an outlet lah di 80 kota di Indonesia. Nah, jadi yang tadi yang modalnya besar itu mati gitu ya. Sebenarnya modalnya cuma buat bikin gerobak waktu itu kalau nggak salah 3 juta bagi 2 sama 1 karyawan. Itu alhamdulillah berkembang. Jadi ya ini yang nggak benar juga kalau modal besar itu udah pasti berhasil gitu ya. Jadi itu yang kecil ini berkembang terus akhirnya bisa bayarin utang-utang tadi, utang-utang yang macet tadi. Gitu. Nah terus jadi di Ruslan ini mulai ketemu itu tadi debt collector ya. Jadi mulai ditagih, datang ke rumah di sekitar 2 tahun prosesnya. Jadi proses ada restruktur kan, ada yang minta ditangguhkan kayak gitulah. Jadi dan modelnya debt collector udah pernah akan ketemu debt collector belum? Semoga jangan ya. Jangan lah Bang. Ya semoga jangan. Gitu. Jadi ke rumah dan ke kantor. Jadi sekantor sudah pada tahu sih kalau saya lagi ada kredit macet gitu ya. Di rumah juga udah sekomplek udah tahu kayaknya. Nah jadi itu prosesnya salah satu yang mesti saya lewati. Pada saat awal-awal saya melakukan usaha. Nah 2009 ini jadi saya waktu itu masih part time, masih kerja. Nah jadi saya target 2 tahun itu saya kalau penghasilan saya di usaha ini menyamai gaji saya akan berhenti. Jadi target saya 2 tahun. Jadi di 2011 itu saya resign dari teknik, saya resign. Ya alhamdulillah penghasilannya hampir menyamai yang saya dapat gitu. Nah ini salah satu sejarah juga nih hari saya resign karena belasan tahun target saya adalah gimana caranya supaya bisa resign dari dunia karyawan. Ini 1 Juli 2011 saya resign. Dan 1 Juli juga mulai berlakukannya KRL itu jadi udah nggak berlaku lagi Express sama dulu kan Express sama ekonomi ya. Ekonomi, iya. Nah, terus sekarang jadi KAI, jadi apa? Itu 1 Juli 2011 tuh persis. Makanya saya ingat banget tanggalnya. Nah, setelah keluar itu saya berkembang terus ya, jadi saya makin fokus di gerobak kopi ini.
ya terakhir sampai di 80 kota. Nah, cuma di tahun 2013, sebelum itu 2012 sempat nulis buku ya, karena banyak teman-teman yang ya terutama teman-teman yang di teknik dan oil and gas itu, terus dong gimana caranya, terus daripada saya jawabin kan, saya kan malas ngomong nih orang, jadi saya tulis buku aja deh, tulis buku. Ini alhamdulillah bukunya udah nggak ada kayaknya di toko buku. Waktu itu sempat cetak ulang yang kedua di bulan kedua. Nah, sekarang ada sih bentuknya e-booknya di Google Playbook masih ada. Nah, ini ya saya cerita perjalanan saya dari mulai kerja sampai jadi wirausaha. Terus 2013 ya ini karena sesuatu dan lain hal ya di 2000 di Salmaro Kopi itu kan saya berpartner ya, berdua dengan partner saya. Ya, karena sesuatu dan lain hal terpaksa kita pecah kongsi lah gitu. Ya sayang cuma daripada kita rebutan kan lebih nggak produktif. Akhirnya saya ngalah keluar gitu. Nah, ya di 2013 itu terus saya mencari bisnis apa berikutnya yang saya akan jalankan gitu kan. Terus nah waktu itu kebetulan saya sempat kenal dengan Mas Handoko Hendroyono, itu salah satu foundernya Filosofi Kopi ya. Jadi mungkin flashback dulu, Filosofi Kopi itu dulu sempat mau dibikin sama Semerbak waktu itu, mau kerja sama. Waktu itu konsepnya masih Mas Angga Sasongkonya, konsepnya masih di web series dulu mungkin sekarang namanya web series, jadi masih online gitu, bukan layar lebar. Nah, itu mau kerja sama Semerbak, mas akhirnya nggak jadi, ya untungnya nggak jadi lah, kalau nggak mungkin nggak sebombastis sekarang gitu efeknya. Ya. Nah, jadi saya kenal sama Mas Handoko itu. Nah, pas saya sudah lepas dari Semerbak terus Mas Handoko itu ke Bali gitu ya. Nah, waktu itu ada acara Akbar gitu. Akbar itu Akademi Berbagi ya. Nah, waktu itu diajak ke salah satu kedai kopi di sana, namanya Kopi Kultur namanya. Kopi Kultur. Nah, itu saya lupa, nggak ada fotonya. Jadi saya ketemu di sana dengan namanya Bang Rai Bangsawan itu. Sudah almarhum. Dia salah satu konsepnya yaitu mempopulerkan kopi Nusantara gitu. Dulu tuh belum ada yang kenal sih kopi Nusantara itu ya, kopi Bali, kopi Jawa Barat, kopi Aceh Gayo gitu. Jadi nah terus waktu itu di sana dia udah memajang kopi-kopinya, dan dari situ akhirnya saya memutuskan untuk membangun ini ranah kopi, ini kedai kopi ya, dengan mengusung dari kopi Nusantara. Ya tahun segitu memang belum ada, jadi di Margonda aja baru kita waktu itu yang pakai kopi Nusantara, sisanya masih pakai kopi biasa gitu, kopi bubuk sama espresso base. Jadi tantangannya ya mengedukasi pelanggan kita tuh memang waktu itu masih satu PR yang besar gitu ya. Third wave itu kan baru dimulai kalau di Indonesia waktu itu. Nah, ini Rano Kopi ini di Margonda. Ini kedai kedua nih. Ya. Sederhana aja sih kedainya. Ini yang kedua, yang pertama lebih kecil lagi di Margonda. Ini kopi-kopinya. Ya sederhana banget sih. Kita juga menjual kantongan. Ya. Zaman dulu tuh belum ada, jadi masih jarang banget ya. Seingat saya itu yang di Jogja ada Pak Mas Pepeng itu, ini kopi. Teman saya juga, nah itu bareng-bareng kita kenalin ini jadi sama teman-teman di SCI waktu itu. Ini Rano Kopi 2013 kita. Nah terus di 2013 juga itu ini makanya godaannya biasa diajakin bikin ini ramen gerobakan lah gitu ya, seperti di Jepang gitu. Ini sama Mas Nino Oran nih. Sempat waktu itu kita bikin berapa ya, 5 outlet di beberapa tempat di Kemang, Depok, Cawang, apa gitu.
Nah ini susahnya godaannya UKM itu kan begitu ada tawaran oke dibikin, nah jadi bikin nggak fokus gitu ya, sempet 2 tahun 3 tahun jalan. Akhirnya saya mutusin udah serius di kopi aja gitu ya. Ini 2013, nah 17, nah ini 17, ini 4 tahun ini ya alhamdulillah karena kopi berkembang ya, karena di Margonda perusahaan belum ada saingannya sih dengan konsep kita seperti itu. Di Depok juga kalau nggak salah belum ada ya. Nah kita keangkat itu pas film Filosofi Kopi itu booming ya. Itu 2015 kalau nggak salah Filosofi Kopi. Jadi setelah itu perkopian Nusantara berkembang banget dan sampai sekarang ya, jadi kayak jamur. Ya ada positifnya, ada positif pasti, terus ya kekurangannya jadi ya terbagi-bagi lah ini kita pemasukan kita terutama di Margonda itu ya, banyak yang muncul yang baru, dan kedai kopi itu kan harus selalu diremajakan gitu sekitar 2 tahun sekali ya. Entah bangunannya maupun konsepnya gitu. Nah, itu yang kita kurang ada budget untuk itu, jadi ya makin lama tantangannya makin besar. Nah 2017 terus saya dengan beberapa rekan lagi mengeluarkan konsep ini, kopi juga. Ini YD ini konsep booth, jadi supaya lebih mudah. Tadinya kita mau franchise-kan booth dengan kopi Nusantara, dan ini kopi mesem ini kopi gula aren waktu itu zamannya pas kopi tuku keluar tuh ya. Itu juga bikin seperti ini dititipkan ke konsinyasi ke beberapa titik gitu. Jadi kita menitipkan kulkas ini dengan kopinya gitu. Sempat ada beberapa titik. Ini lumayan berkembang juga waktu itu, mendongkrak juga. GoFood belum ada sih ya waktu itu ya. Pas mesem udah. Udah. Jadi kita terbantu sama GoFood itu. Oke. Jadi ini jadi kelebihannya adalah kalau kita buka kafe kan ya perlu modal besar dan ya SDM juga. Nah kalau ini kan kita tinggal taruh di kulkasnya, bisa di laundry, bisa di mana, tidak harus di kedai kopi gitu. Sempat waktu itu buka berapa titik, cuma ya kendalanya di lifetime si kopinya ini kan cuma sekitar 7 hari. Begitu penjualan menurun, returnnya banyak banget, jadi banyak waste yang ini. Jadi kurang berhasil, kurang efektif ininya, model bisnisnya gitu. Ya, itu tadi ya. Ini 2017, nah 2017 ya. Nah ini saya mau cerita Forest nih. Jadi salah satu waktu di Semerbak itu kita pernah mau kerjasama dengan salah satu pengusaha roti. UKM juga, jadi kita mau partneran, dia supply rotinya, kita supply kopinya gitu. Cuma terus akhirnya nggak jadi. Nah pada saat si Dirana Kopi ini, setelah lepas dari Semerbak, saya ketemu lagi dengan partner saya itu, calon partner saya. Dia punya berapa restoran, jadi franchise gitu. Nah akhirnya waktu itu kita sepakat saya mensuplai biji kopinya waktu itu. Ya akhirnya terus akhirnya kita ketemu lagi, dan nah, karena dia menggunakan konsumsi juga powder, selama dia ambil ke tempat lain, saya diajak kerjasama. Ya, kita bikin powder karena kan pernah pengalaman di Semerbak. Nah ini partner saya Mas Hafiz namanya. Ini selisihnya juga nggak beda jauh ya sama saya, 20 tahun. Jadi saya berpartner 21 Juli, jadi kita udah 4 tahun, cuma aktifnya sekitar 2018. Jadi terus Forest ini sama sekali nggak kita perhitungkan, karena saya punya Arana Kopi, terus Mas Hafiz juga punya waktu itu namanya Warung Urban, restoran ininya, sama John Press. Jadi
restoran franchise-nya. Jadi Forest ini udah kayak anak tiri lah gitu ya, kurang diperhatikan. Nah tapi pas 2000 jadi ini di awal ini kita mulai dari ini di gang ya, rumah petak di gang, ini gudang partner saya waktu itu. Nah kita pinjam salah satu kamarnya gitu. Jadi ini awal mulanya Forest dari sini nih. Ternyata ini juga ditiru sama perusahaan besar dunia gitu kan. Perusahaan besar dunia ini itu mulai dari garasi gitu kan. Nah jadi mereka juga meniru kita. Mereka meniru ya. Iya, karena kita nggak punya garasi, kita mulai dari gang. Ini di daerah Bukit Duri di Tebet situ. Ini ya kita beli mesin kecil sama bikin PT langsung waktu itu langsung bikin PT. Ya ambil terus berkembang. Jadi nah kebetulan 2018 itu, ini foto-foto waktu kita pertama ini riset R&D-nya, riset and development. Ini pakai sederhananya pakai plastik gitu ya, gelas plastik. Tapi kita waktu itu kita ambil market leader di powder, terus kita bikin produk yang melebihi produk market leader. Jadi kita memang serius di kualitas produknya. Nah, 2018 itu kebetulan kalau teman tahu Haus itu ya, Haus dan yang sekarang jaringan minuman kekinian itu kan booming tuh. Ya. Nah jadi ya, abis itu kan terus banyak followernya yang ikut bikin minuman kekinian. Jadi alhamdulillah jadi kita ikut keangkat bisnis kita. Jadi 2018 tuh mulai naik berkembang, terus akhirnya kita bisa nyewa tempat yang lebih proper ya nih. Dan kita banyak kita waktu itu langsung jual di marketplace ya, di Tokopedia dan Shopee waktu itu yang terbesar. Nah ini 2020 Januari, hari kita membangun pabrik. Ini terpaksa karena 4 bulan sebelumnya ini kita udah keteteran banget, jadi udah sering dimarahin pelanggan karena sering kosong stok kita. Kita bangun ini kayaknya nggak bisa nih, kita harus bangun pabrik. Ini Januari ini kita mulai beroperasi, jadi ini kita bangunnya juga berdasarkan standarisasi BPOM, jadi dari awal kita bangun tanah sesuai BPOM. Alhamdulillah BPOM kita udah keluar bulan ini, jadi 2 tahun kita ngurus BPOM baru keluar. Nah jadi kita mesin-mesinnya juga sudah otomatis dan kita pakai sistem ERP juga, jadi untuk mempercepat proses gitu. Nah, ini kantor yang sekarang di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya saya boleh share ini Kak, videonya, video Forest ya. Boleh Bang. Tadi kayak ada Pak Budi Isman tadi kayaknya tuh. Iya, kita lagi business advisory sama Pak Budi. Oh. Selama 6 bulan ini. Mau juga soalnya. Oh iya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, masukin di chat aja dulu, nggak apa-apa. Boleh. Ini Tas bahan baku. Forest kedengeran ya? Kedengeran lo. Salah satu syarat keberhasilan di bisnis kuliner adalah kualitas bahan baku. Forest Bubble Drink hadir untuk menjawab kebutuhan para pemain bisnis minuman yang ada di Indonesia. Salah satu bahan baku utama dalam pembuatan minuman ini adalah bubuk minuman atau powder drink. Kami selalu yakin mampu menghasilkan produk minuman bubuk berkualitas dan terpercaya demi memenuhi kepuasan pelanggan. Kami melakukan otomasi mesin untuk mendukung proses produksi yang higienis dalam meningkatkan kapasitas produksi yang semakin tumbuh besar dalam memenuhi permintaan pasar. Produk kami bisa diperoleh di hampir semua marketplace, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Bahkan
Untuk Tokopedia, Forest Bubble Drink selalu memimpin di peringkat top seller kelas bubuk minuman. Forest Bubble Drink tidak hanya memproduksi barang dan menjualnya. Misi kami adalah membantu para klien kami dan pelanggan kami sukses dalam bisnis kuliner dan minuman kekinian. Nah, itu kami juga menawarkan benefit-benefit lain seperti perumusan menu, penghitungan HPP, modal awal, modal kerja, termasuk strategi bisnis, strategi marketing, dan lain-lain. Banyak para klien dan pelanggan kami yang awalnya dari nol, datang kepada kami, berkonsultasi, sekarang bisnisnya sudah berkembang dan maju. Itulah kebahagiaan yang kami harapkan, di mana kami bisa melihat klien kami dan pelanggan kami sukses dalam bisnisnya. Dengan ditangani oleh tenaga ahli di bidangnya, bahan baku berkualitas, organisasi yang profesional, pabrik produksi yang tersistematis, Forest Bubble Drink mampu menghadapi tantangan bisnis minuman yang menjanjikan. Ya, itu videonya. Prosesnya higienis ya Bang ya. Iya. Nonton. Nilai jualnya juga ya. Penjualan nomor 1 di Tokopedia. Oke, kita masukkan dulu powder kurma sebanyak 30 gram. Setelah itu kita larutkan menggunakan air hangat sebanyak 50 ml. Aduk hingga larut powdernya. Tadi tambahkan kembali air mineral sebanyak 50 ml dan juga simple sirup. Oke. Ya, ya ini tadi produknya jadi dan sekarang kita sekarang lagi pengembangan untuk sirup. Jadi bulan ini kita lagi instalasi mesinnya, ya, mungkin bisa mulai produksi bulan Januari nanti. Kita selain powder juga ada sirup ya, seperti monin gitu ya, monin, vinsi, taufin. Jadi kita akan pabrik kita diperluas. Selain powder juga sirup yang akan kita produksi. Ini kantornya ya, kita lagi advisory sama Pak Budi Isman ini ya, Budi Isman Baskoro Hadi. Jadi kita targetnya akan apa ya, buat mimpi kita akan IPO di 2027 targetnya, semoga tercapai. Makanya lagi kerja keras banget ini mengejar 6 tahun lagi ya Bang. Insya Allah, amin. Tadi videonya udah. Ya kayak gitu. Jadi ini sharing aja ya, dari sharing cerita perjalanannya. Moral story-nya ya nggak ada moralnya sih. Jadi intinya ya nggak mudah, makanya banyak teman-teman yang datang bos. Gimana sih teman-teman, terutama teman-teman yang yang satu profesi gitu ya. Gimana sih caranya bikin usaha gitu, sampai pengen menjadi wirausaha gitu. Nah saya kadang ya karena waktu awal-awal sih, oh bagus dong lo gitu, ayo kamu pasti bisa gitu, pasti gitu ya, semacam motivator gitulah. Cuma kalau sini yakin lo gitu. Ini kalau bisnisnya bisnis sektor real ya, jadi bukan digital atau apa, karena saya nggak ngerti bisnis digital, mungkin bisa dijalankan sambil kerja. Cuma ini bisnis real jadi yang fokus ke lapangan dan langsung membawahi beberapa orang gitu. Yang mulai di Forest ada sekitar 60 karyawan saat ini yang bergabung, dan selalu ya terus kita kembangkan terutama untuk pabrik-pabrik yang baru. Gitu. Jadi ya terus terang nggak mudah sih. Jadi selama dari 2009
seriusan 2011, berarti 10 tahun saya. Tahun ini 1 dekade saya full time jadi wirausaha dan itu nggak mudah. Jadi kalau saya mau cerita, yang terakhir itu yang terberat adalah berapa tahun lalu ya, 2018 kalau nggak salah. Yang waktu itu dari ranah kopi, itu penghasilan dari ranah kopi, ya buat rumah tangga cukup, cuma kita waktu itu masih ada cicilan, jadi kita waktu itu ambil cicilan KPR, rumah untuk orang tua, dan akhirnya karena kita nggak sanggup meneruskan cicilannya, ya kita lepas itu rumahnya. Dan itu ya berat gitu, berat. Dan apalagi kita sudah berkeluarga dan punya anak, dan ya anak kita kan perlu sekolah, perlu makan di itu. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman yang enak gue jadi pengusaha gitu, enak bisa bebas gitu waktunya, ya cuma ketawa aja gitu, karena memang kalau sebenarnya sih ya pahit kan, jatuh bangun benar-benar kayak lagunya Maggie, itu jatuh bangun aku mengejar gitu. Jatuh bangun dan bisa jatuh banget gitu. Dan ya banyak teman-teman saya seangkatan dulu yang 2009 itu yang jargonnya pengusaha lebih mulia dibanding karyawan itu, ya banyak yang akhirnya balik kerja lagi gitu, balik jadi karyawan lagi ya, terus ya bahkan ada yang rumah tangganya terpaksa pecah gitu, bisa bahkan ada yang bunuh diri gitu ya. Jadi maksudnya ya memang nggak mudah gitu, Bukan main-main lah ya. betul, main-main Makan sama motivator. namanya tung desen ringin. Iya ya itu pilihan gitu, pilihan saya, pilihan pada kita, cuma masing-masing pilihan ya ada konsekuensinya lah. Itu dari saya. Terima kasih Bang Muadzin. Semoga Tinjo. Seru ya. Thank you. Berarti aja mundur dari Jepsen. Gimana? Anti lah itu. Jadi intinya terima kasih banyak nih Bang Muadzin sharing-sharingnya ya. Saya nangkepnya kan ini temanya tadi jangan jadi pengusaha kan gitu ya. Saya mendengar ceritanya tadi Bang Muadzin ini arahnya mau jadi provokator juga kayak yang sebelumnya, atau jadi motivator atau gimana nih Bang? Saya demotivator. Demotivator ya. Aduh. Iya. Menarik banget ya Bang ceritanya ya. Yang saya tangkap dari sini sih Bang Muadzin mentalnya memang mental udah pengusaha ya Bang ya. Maksudnya dengan segala macam bisnis yang udah pernah dicoba gitu ya, jatuh bangun, aku mengejarmu gitu ya. Ujung-ujungnya bangkit lagi kan, jatuh bangkit lagi. Nah, kenapa Bang? Cuma kalah sama Maggie Z dulu deh. Iya. Nah, jadi kalau dari teman-teman yang lain ada mau pertanyaan nggak? Kalau dari saya sih ada pertanyaan Bang, sambil nunggu yang lain kali ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung ngobrol di sini, nggak usah pakai resen atau bisa juga di chat ya, Bang Mas Anji ya. Ini udah ada yang nanya nih dari Om Titos ya. Om Titos nanya mesin filling untuk sirup rencananya pakai apa? Wah ini kayaknya mau jualan nih Om Titos. Mesin filling untuk sirup. Kita pakai lokal Mas, jadi udah di develop tuh, lagi diinstal. Ini baru kemarin. Jadi pakai lokal kita. Jadi karena kan customize-nya sesuai dengan ukurannya, dari ukuran space kita, jadi customize. I see. Katanya sistemnya pakai botol ya. Kalau mau dibantuin nanti bisa sama Javatech ya, Om Titos ya. Oh, sip. Assalamualaikum Bang. Nah tuh keluar tuh. Ilmunya kepake nggak Bang Muadzin? Pas lagi mesin fillingnya tuh ilmu kontrolnya buat ngaudit. Oh, ya kepake sih juga. Nggak dibohongin sama tukang listrik. Kan pembagian beban segala macam itu. Iya. Saya elektro loh. Ya, walaupun nggak ngerti. Bang Muadzin, Titos ya Bang. Iya Mas. Yang tadi nanya. Terus, ya. Sebenarnya ini sih, tadi saya kaget karena yang tadinya berbasis powder ya, terus mengembangkan ke sirup, artinya mau masuk ranah liquid.
Nah, mau sekalian cerita juga nih. Ya. Jadi mulai ini Bang, mulai Desember 2018 itu BPOM ngeluarin peraturan baru mengenai peredaran produk-produk farmasi dan beverages, which is yang berbasis liquid. Nah, setelah ngelihat ini kayaknya ini produk Bang Muazzin bakal kena. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah sudah wawasannya sudah sampai apa belum ke teman-teman tim di produksi, terutama nanti di supply chain ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ada concern ke sana dan butuh bantuan, ya insya Allah saya siap bantu sih Bang. Ya, jadi 2018 memang peraturan baru Mas. Itu juga kan tadinya order kita tadinya kita mau pakai PIRT, ternyata terus 2018 sudah nggak bisa pakai PIRT, harus BPOM. Boleh Pak, sini ya Pak. Nah, untuk yang sirup juga makanya kita udah setahun sih Mas dari Januari kita udah tempatnya udah kita bangun, cuma kita sambil menunggu izinnya, jadi kita udah ngurus BPOM juga Mas, untuk sirupnya juga. Jadi untuk powder ya termasuk yang kita pas kena peraturan baru itu pas persis 2018 pas kita daftar itu udah nggak bisa nih powder, harus BPOM ya PIRT, jadi ya udah sekarang kita harus BPOM. Memang lama dan boros banget itu Mas. Makanya kemarin pas viral itu kita pernah di sana gitu Mas. Kalau yang untuk ini Bang, kalau yang untuk printingnya sudah ini Bang, sudah terinfo Bang, yang harus studi code. Ada sih nanti coba saya cek ya ke orang QC kita, nanti coba saya cek. Harusnya sudah ya, karena deadline-nya 2025 soalnya. 2025 ya? 2025. Oke Bang. Ya. Nanti ya siap inilah. Siapkan kita temen lah insya Allah ya. Ya Mas. Ya. Oke. Kalau saya punya pertanyaan sih, sorry Mas Haji ya. Ya. Bang Muazzin, ngelihat track record itu ya Bang. Gimana sih Bang biar biasa nggak kapok gitu Bang? Jatuh bangun. Saya termasuk yang saya juga kayaknya mirip-mirip Bang Muazzin ya. Dulu sempat buka laundry, tapi saya masaknya bukan masak yang franchise Bang. Saya nggak tahu kenapa saya nggak suka franchise, karena ngeluarin banyak duit, tapi sebenarnya kalau kita pakai bikin sendiri kan lebih murah ya Bang ya. Kayak gitu, tapi ujung-ujungnya ya itu Bang, tutup, buka lagi, ntar yang lain tutup lagi. Nah itu gimana tuh Bang, maintain mental itu Bang? Oh iya. Nah itu sebenarnya pertanyaan saya juga tuh Mas. Pertanyaan saya, saya kan juga aktif di komunitas Mas, komunitas UKM ya. Kalau teman-teman tahu ada TDA namanya Tangan di Atas. Di Depok itu seperti pengurus dan dari mentor juga. Nah beberapa menti juga tanya gitu, gimana biar semangat saya terus terjaga lah gitu ya, terus on gitu kan. Waktu itu jawaban saya gini saya kalau bapak punya anak 3 terus yang butuh makan, butuh sekolah ya tentu nggak butuh motivasi gitu kan, nggak butuh motivasi dari luar gitu. Itu sih menjadi salah satu yang buat saya ya terberat di dalam dunia berusaha adalah nggak ada orang menyemangati kita gitu loh. Kalau waktu saya kerjakan kantor ada bos saya, ada senior engineer, ada project manager gitu kan, yang ya kita nggak perlu semangat atau nggak semangat, kita pasti akan kerja terus gitu, karena ya kan prestasi kita dilihat, kualitas kita dilihat. Nah yang susah itu di wirausaha ya kita nggak ada yang menjamin kita terus semangat gitu, menjamin kita terus mengerjakan yang kita kerjakan. Nah, itu makanya kenapa judulnya jangan jadi pengusaha gitu, karena ya pengusaha nggak perlu pihak luar untuk menyemangati lah gitu ya.
ya harus dari kita sendiri gitu, entah apa ininya, alasannya, tapi kita harus punya itu gitu. Namanya kalau ditanya gimana caranya, nah saya nggak bisa jelasin itu karena apa ya, itu ada aja gitu Mas, maksudnya udah muncul gitu, muncul bukan dengan sendirinya sih, mungkin dengan perjalanan hidup, perjalanan pengalaman itu. Jadi dan apa salah satunya ya saya nggak akan balik lagi waktu di saat titik terendah itu, tetap yang saya pegang, saya nggak akan balik lagi jadi karyawan lagi gitu. Itu sih, jadi apa bukan karena malu ya, maksudnya peduli amat kalau omongan orang, cuma ya saya berjanji bahwa saya nggak akan balik lagi ke dunia karyawan, salah satunya. Yang kedua sih mungkin yang saya rasain pasangan kita sih Mas, itu pengaruh juga. Jadi yang bilang ya istri saya ya apa bukan pengertian banget ya, maksudnya kita sama-sama menjalani ini roller coaster ini ya, roller coaster yang kita alami itu dengan apa ya, nggak terima juga sih, kadang ngomel juga, cuma ya tetap menjalani yang kita jalani gitu. Penting banget karena banyak beberapa rekan saya yang wirausaha, yang salah satunya yang bisa yang jadi karyawan, terus usahanya malah jadi berantakan karena pasangannya gitu. Pasangan yang mendukung itu apa ya, poin terpenting sih menurut saya. Oh, luar biasa. Mas Ijo, aku mau nambahin dikit boleh ya? Setelah ini mungkin Mbak Dela sama Mas Sony mau nanya tuh, cuman apa namanya? Udah banyak yang ngantri nih Bang Muadzin yang mau nanya. Ada Sony, ada Dela. Emang seru banget. Karena gini, ya Son, ntar apinya apa sih? Itu apinya tadi sebelum ke Dela ya. Dela udah siap belum pertanyaannya ntar? Kalau udah bisa langsung, kalau nggak ke Sony aja. Tapi apinya tuh apa sih yang bikin nggak padam tuh, apinya apa? Kan yang nomor 1 tadi itu yang si Tinjo nanya tadi. Oh saya nih. Nanya ke saya Mas. Oh, apinya kan, apinya tuh apa kan apa ya, semangat tuh pasti ya ada padamnya lah. Tadi selain apakah memang karena nggak mau jadi karyawan lagi sekadar itu doang atau ada yang lain gitu? Nah, itu Mas juga nggak tahu tuh Mas kalau tanya kayak gitu Mas. Iya, terus udah ada aja gitu Mas. Jadi apa? Ya mungkin kalau balik lagi jadi karyawan sih nggak masalah buat saya. Maksudnya ya orang mau terus nyindir gitu nggak masalah buat saya, cuma apa ya? Ya mungkin saya flashback dulu kenapa dulu saya pengen banget jadi pengusaha kan pas lulus kuliah, terus nyata memang kondisi nggak memungkinkan, jadi saya jadi karyawan. Tapi sambil jadi karyawan saya selalu cari peluang untuk bisa usaha di luar kantor gitu kan. Salah satunya sih ya saya pengen buka lapangan pekerjaan gitu Mas. Cuman kan kayaknya klise banget ya. Maksudnya ngapain lo mikirin lapangan kerja orang kalau lo sendiri susah gitu kan. Awalnya sih itu, awalnya kalau saya kerjakan saya mengambil satu jatah pekerjaan orang lain gitu ya. Tapi kalau saya jadi wirausaha saya bisa buka lapangan pekerjaan. Sekarang ada sekitar 60 karyawan langsung. Cuma menurut saya sih setelah kesini ya apa ya nggak motivasi banget gitu loh, maksudnya ya kalaupun terus ya kemarin ada beberapa usaha saya yang tutup terus akhirnya karyawannya akhirnya nyari kerja tempat lain, ya nggak masalah juga gitu maksudnya. Jadi nah kalau ditanya apinya apa ya itu pertanyaan yang sering tanya saya itu masih juga belum bisa jawab Mas. Karena itu udah ada sendiri gitu ya udah ada dalam diri saya sendiri. Jadi nah itu mungkin yang kita harus itu ya memupuk apinya itu tetap besar gitu loh, kayak gitulah. Cuma kenapa apanya itu saya juga bingung Mas jawabnya gitu, karena memang udah ada aja gitu. Mungkin tiap orang harus mendapatkan masing-masing ya. Iya mungkin ya. Ya. Nggak maaf nih nggak memuaskan jawabannya kan, teman itu yang saya rasain. Yang nggak tahu juga dari mana gitu. Dela atau? Tapi kayaknya itu ya Bang ya, yang penting pasangan mendukung kali ya, karena kan agak sulit ya kalau pasangan nggak mendukung ya kayaknya.
Betul Mas. Makanya sejak saya dulu aktif MLM, terus selalu ngajak itu Oka ke ya meetingnya, ke pertemuannya gitu ya, ke event-eventnya gitu. Karena saya orang yang malas ngomong kan ya. Terus kalau kita sampein, kita denger, terus kita sampein ke pasangan kita kan pasti ada yang distorsi gitu. Mungkin cuma 20% yang nyampe. Apalagi itu saya malas ngomong, jadi udahlah ngajak aja, walaupun akhirnya budgetnya jadi double kan, karena 2 orang. Cuma informasi yang kita dapat sama sekarang kayak sama partner saya. Itu kalau kita ikut workshop atau seminar, saya pastiin kita harus berdua supaya wawasannya sama gitu loh. Ilmunya sama gitu, dan yang penting idenya sama gitu loh. Karena kalau salah satu timpang tuh agak susah, nanti malah jadi kontraproduktif gitu. Itu betul Mas, salah satu itunya kunci pasangan. Yang jadi masalah kalau nggak ada pasangan ini. Kasihan banget. Jomblo. Itu sesi khusus nanti Pak. Khusus itu, biro jodoh. Itu Jo, Dela udah siap tuh kayaknya. Bukan di kopsus ini. Lanjut. Ya, makasih Mas ya. Dela, pastinya masih di teknik Mas. Masih di teknik Bang. Saya udah pindah-pindah Bang. Oh, pindah ya. Sip. Ya, saya kan. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Dela dari Elektro 2001. Nggak beda jauh ya. Sih pertanyaannya ya gitu deh. Saat ini kan saya menggeluti bisnis tuh di bidang pendidikan. Ini sudah masuk tahun ke-5. Nah, itu tuh nggak mudah gitu kan. Nah, kepengen tahu apakah emang kita mesti cari poin di mana kita mesti oke, ini saatnya kita untuk pivot nih, harus ke bisnis yang lain, atau misalkan ya karena emang kita udah ngerti di sini, ya kita harus tetap fight di sini, tapi kita cari cara yang lain gitu. Rekomendasinya apakah ya mungkin emang mesti pivot ke bisnis industri yang beda, atau tetap fight di situ karena memang sebenarnya kan kita udah 5 tahun itu udah ngumpulin ilmu gitu istilahnya gitu kan. Kayaknya sih itu dulu sih. Ya, terima kasih. Ya. Pendidikan apa Mbak? Itu sekolah ya? Saya sekarang pegang Lia Fatmawati. Franchise ya? Iya, betul. Dari 2017 itu mereka tutup, terus saya take over. Saya pernah ngajar di situ, terus jadi saya take over. Muridnya sebelum pandemi itu sempat hampir 200-an lebih, tapi begitu pandemi kan kita semuanya migrasi ke online, muridnya tinggal 100-an. Sebenarnya kondisinya itu sama di semua tempat, dan saya benar-benar struggling untuk yang penting guru-guru saya makan gitu, istilahnya gitu kan. Staff-staff juga mereka tetap punya pekerjaan, tapi terus udahnya ini nih resistensinya nih gimana nih ngejaganya nih, apakah memang waktunya untuk move on atau tetap fight di sini juga gitu. Oh iya, saya kurang tahu banyak soal bisnis pendidikan. Cuma memang yang kemarin yang berdampak, salah satu yang berdampak ya bisnis pendidikan ya, karena pandemi. Saya masih cerita dulu ya masalah pandemi, jadi ingat Pak kelewat tadi. Jadi ya alhamdulillah bisnis minuman itu di pandemi justru termasuk yang naik gitu. Jadi 2019 ke 2020 itu naik 110% bisnis Flores. Jadi siapa emang kerupuk nih? Bagi-bagi kerupuknya. Terus, pendidikan termasuk yang kena dampak lumayan berat gitu ya. Jadi ya kalau misalkan waktu itu saya sih nutup usaha saya karena belum lama, jadi memang pilihannya cepat-cepat nyuntik mati atau dipertahankan gitu. Jadi waktu itu sih patokan saya 6 bulan waktu ya. Kalau udah melebihi dari biaya operasional, ya tutup aja gitu, karena buat apa kita bikin usaha yang kita justru chipin terus gitu kan. Ini di luar bisnis digital ya, jadi waktu itu bisnis real, sektor real. Beda mungkin dengan digital, mungkin ya awalnya perlu chipin terus. Nah, jadi saya terus terang nggak bisa ngasih pendapat karena saya nggak nguasain pendidikan gitu Pak.
Cuma ya patokannya tadi antara ya biaya dan pemasukan gitu. Ya, kalau misalkan memang masih kuat berapa lama kan bisa di forecast gitu. Cuman nanti perlu diambil keputusan apakah akan diteruskan ya atau tetap di keep gitu. Nah, ya salah satu pertentangannya adalah ya antara logika dan perasaan sih gitu ya. Ya pasti kelihatan untuk usaha pasti akan sayang nih apalagi udah 5 tahun nih. Sayang nih, terus kok kalau diterusin kita berada gitu ya. Oh, saya tadi belum cerita ya, Rana Kopi saya tutup ya. Oh, belum cerita ya, kelewat. Rana Kopi itu 2000 sorry saya balik sebentar ya. 2019 Desember itu saya tutup. Jadi kebetulan waktu itu Forest sudah sudah memperlihatkan titik prospek bagusnya gitu ya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk melepas bisnis saya di fokus khusus di Forest. Jadi 2019 Desember tuh saya tutupnya dengan berat hati karena udah 6 tahun ya, 6 tahun. Dan selama ini bagus gitu, cuma pas terakhir 2019 tuh karena banyak saingan jadi menurun gitu ya. Nah, untung tutup di 2019, coba kalau di 2020 Maret kita kan PSBB tuh, pandemi, habislah itu kedai kopi. Jadi saya tutup dengan berat hati ya, dengan perhitungan ya saat itu masih nutup sih untuk operasional, cuma ngeliat trennya dan saya nggak bisa berbagi fokus di dua bisnis ya, karena Polres sudah mulai besar ya, akhirnya saya putuskan untuk menutup Rana Kopi gitu ya, kedai kopi dan toko kopi saya gitu. Nah jadi memang berat putusnya tadi antara logika sama perasaan gitu. Kalau saya dulu pakai perasaan, wah sayang udah 6 tahun dengan salah satu pelopor juga kedai kopi di Depok gitu kan, pasti nggak akan saya tutup. Cuma ya dengan berbagai pertimbangan akhirnya terpaksa saya tutup dengan berat hati. Gitu Mbak, mungkin nggak memuaskan ya, tapi banyak faktor sih Mbak, saya nggak bisa nanti saya ngomong ini wah langsung dipraktekin kan kacau, tutup aja kan kacau. Jadi banyak faktor Mbak, jadi salah satunya finansial terus terang. Kalau misalkan ya bisnis kan bukan yayasan amal gitu ya, harus ada profitnya bisnis biar gimana juga. Gitu Mbak Adel ya. Semoga memuaskan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Ya, Son, silakan Son. Tadi mau nanya apa Son? Ya, makasih Bang Muadzin sharingnya nih. Kebetulan kita punya pattern experience yang mirip nih Bang. Saya dulu juga awalnya bisnis bangkrut berkali-kali. Sekarang alhamdulillah udah ada bisnis yang settle. Cuman saya di logistik ya bisnisnya gitu. Jadi kayak gitu ya. Bener sih poinnya dari Abang kalau misalnya kita bisnis itu pasti berat lah gitu di awal ya. Gitu. Dan ini nggak banyak orang yang bisa gitu. Jadi ya mungkin kalau Abang demotivasi teman-teman, mungkin saya juga sekarang juga lagi proses kayak gitu sih Bang. Jadi kalau nggak kuat mending mundur dulu deh daripada berantakan gitu. Dan emang istri, ya memang bener the woman behind the success leader, the success man, itu menurut saya bener banget sih gitu. Nah, satu lagi nih Bang, tadi yang saya lihat banget itu sebenarnya partner ya Bang ya, kan nggak banyak disinggung ya. Kalau di bisnis itu sebenarnya partner ini yang paling penting. Ini mungkin bisa jawab pertanyaan Mbak Dela ya. Jadi biasanya kalau saya nih lagi down, ya biasa kita lagi posisi kayak gini pun biasanya ada mood down-nya sih Bang gitu menurut saya ya gitu. Misalnya posisi bukan mood down itu bukan cuma pas lagi di bawah, pas lagi kita di atas gini juga malah sering gitu kan. Misalnya kalah tender, kalah apa gitu kan, mood langsung down gitu. Nah, itu menurut saya ya itu di samping tadi woman behind the leader, ya pasti ada partner. Nah,
saya mau tanya peran partner sih Bang di bisnis Abang kira-kira seperti apa ya? Saya lihat tadi ya sama-sama di sama-sama di bisnis start awal yang Semerbak Coffee terus putus ya ceritanya ya. Terus balik lagi gitu kan bikin Forest Coffee. Nah ini pengen tahu sedikit cerita tentang partner Abang sih gitu. Karena biasanya partner ini kunci juga sih Bang gitu selain istri ya gitu. Suksesnya orang gitu. Ya betul. Maksudnya angkatan berapa Mas? Saya 2004 Bang. Oh nggak beda jauh ya kita ya? Iya nggak beda jauh Bang. Semua nggak beda jauh Bang. Iya. Nggak beda jauh dengan semuanya luar biasa. Betul Mas, poin yang bagus. Jadi tadi saya udah masukin poin cuma kelewat. Betul Mas, jadi Semerbak Coffee itu waktu itu saya berdua partneran dan itu teman di komunitas Mas. Kebetulan juga teman SMP saya, jadi cuma waktu SMP nggak terlalu dekat lah. Ketemu lagi di Depok di komunitas. Terus kita berkembang. Jadi buat saya sih penting banget Mas partner itu. Jadi penting banget dan kenapa waktu itu terus kita pecah karena jadi saya baru ketemu jawabannya beberapa tahun kemarin ini baru saya ikut sebuah workshop dan saya lupa judul nama segitiganya apa, jadi cuma kita berpartner itu kita biasanya mencari kesenjangan di bidang teknis. Misalkan saya nggak jago operasional, saya cari partner yang jago operasional misalkan. Atau yang saya nggak jago finance, saya cari partner yang jago finance ya, seperti bisnis digital juga gitu kan, cari CFO, cari COO gitu kan. Nah, itu. Jadi di tataran teknis itu kita bisa berpartner. Cuma ternyata sambil berjalan waktu di atas segitiga itu ada titik value namanya Mas. Jadi setelah saya sekitar 4 tahun itu berjalan, kita baru ketemu bahwa ada value yang kita nggak sama gitu. Nilai-nilai yang kita nggak sama, membuat saya itu adalah sesuatu yang penting, buat partner saya sesuatu yang nggak penting gitu. Nah itu nggak sama dan sampai satu titik itu udah nggak bisa dikompromikan lagi. Jadi ini sampai titik ya itu kayaknya nggak bisa kita terusin. Jadi karena saya nggak mau berkontraproduktif, akhirnya saya yang keluar dari perusahaan itu. Nah makanya saya mendirikan Anak Kopi sendiri gitu ya. Jadi karena tadi secara natur kan kita pasti pikir kapok lah berpartner, jalan sendiri aja gitu. Akhirnya Anak Kopi sendiri jalan. Walaupun di sela-sela Anak Kopi tadi kan saya masih melakukan partnership di bisnis yang lain gitu ya. Jadi intinya saya nggak anti partnership, cuma dengan siapa kita berpartner. Nah, izin potongnya gimana ya Bang? Semerbak Coffee-nya Bang? Sekarang, jadi sejak pecah kongsi itu saya karena kan kurang baik ya Mas proses pecahnya itu, jadi kayaknya ex partner saya itu bikin perusahaan baru dan brandnya nggak dipakai gitu Mas. Jadi memang dimatikan kayaknya. Ada terus di pivot cuma dalam bidang yang sama. Setelah itu kayaknya nggak berkembang lagi. Website itu mati berapa tahun lalu, website udah mati gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa juga karena tahu punya saya lagi. Gitu. Terus yang Forest ini saya berpartner dan terus terang buat saya sih penting banget partner karena melengkapi yang saya nggak bisa gitu. Ya, saya terus terang lemah dalam operasional dan finance. Jadinya, nah, partner saya yang sekarang ini dia kuat di operation dan kuat di finance karena background-nya dari ekonomi, S2 ekonomi. Jadi ya karena orang itu nggak bisa menguasai semua bidang itu pasti nggak bisa. Makanya sebelum kita bisa meng-hire profesional di tim kita, manajer finance, manajer operasional, ya memang kita cari partner yang mengerti di bidang itu gitu Pak. Dan itu menjadi penting banget karena ya kita nggak harus pelajari semua hal gitu. Bayangin kalau kita harus pelajari semua hal, ya kita tadi kan contohnya operasional pabrik aja, itu kan nggak gampang. Terus BPOM tadi kan dijelasin, BPOM itu rumit loh, itunya prosesnya itu bolak-baliknya. Nah, itu
ya ini sama saya bisa lakukan itu karena ya tadi kita punya partner yang ngerti di operasional kayak gitu. Gitu Mas, penting banget sih Mas buat saya. Makanya saya yang sekarang ya berpartner gitu Mas. Kalau boleh tahu Bang, nah tambahin dikit Bang. Kalau tadi kan Abang bilang kan partnernya sama nih, yang dari Semerbak sama yang Polres ya, sama ya partnernya? Oh beda Mas, beda. Oh beda, oke. Siap. Cuma Bang, maksudnya sama-sama berpartner gitu. Oh kirain beda. Kirain sama orang, makanya saya tanya, kok bisa orangnya sama, padahal yang satu kan udah berantem, sekarang kok bisa balik lagi, ternyata orang beda ya. Oh beda Mas. Oke, siap. Beda. Ya. Oke, siap Bang, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng. Siap. Sambil ngopi ya. Siap Bang. Oh ya, kalau mau mungkin nanti kalau ke depan Polres mau ke arah global Bang, mungkin mau jualan di luar, mungkin bisa ngobrol kita Bang. Oh sih, ekspor ya? Iya, saya emang handlingnya cross border sih Bang, jadi kita ekspor. Oh, boleh. Makasih Mas. Ada lagi? Siap, lanjut Mas Haji. Oke, thank you Sony. Nih Mas Haji kayaknya lagi berhalangan dan tinju lagi di jalan. Tadi gue di Japri. gue sama handle saya dulu. Bang Wazin sama Titos. Oke, kira-kira rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya nih. Ini menarik sih sebenarnya. Kita wawasannya nggak cuma tadi di chat ini ya. Ada lagi ya di chat ya? Coba kita lihat ya. Nanya Bang, itu pindah-pindah buat nyobain usaha baru, dulu mutusinnya gimana Bang? Oh, diputusin Bang katanya Bang. Masalah. Ya, tadi nyoba usaha baru. Ya tadi godaannya pengusaha UKM tuh ya itu pengen nyoba sesuatu yang lain, ketemu partner baru, terus coba ini kayaknya bagus. Jadi cuma ada berapa juga nih, jadi yang tadi saya tampilin tuh yang bisnisnya jalan sekitar setahun lebih lagi ya. Jadi, selain itu banyak banget yang masih dalam proses dalam tahap konsolidasi, dalam tahap brainstorming gitu. Bahkan udah dalam tahap tinggal launching itu, akhirnya terus nggak jadi gitu ya. Jadi salah satu kelemahan saya adalah itu kurang fokus sebenarnya. Jadi, mungkin kalau fokus terus di usaha saya mungkin bisa lebih cepat, tapi itu pilihan gitu kan. Jadi ada juga yang tipenya kan pakai kacamata kuda, udahlah di situ aja terus gitu. Nah, kemarin ya karena kita kan nggak pernah tahu ya opportunity yang ada itu mungkin bisa mempercepat usaha utama kita. Kita nggak tahu ya. Kemarin saya coba-coba ya, bukan tapi nggak pindah dari bisnis utama kita gitu. Itu sih Mas. Memang kekurangan beberapa pengusaha itu, apalagi di taraf skala UKM itu ya itu mencoba-coba sesuatu yang baru, bahkan kadang jauh dari bisnis utamanya gitu ya. Ya itu pilihan sih Mas. Ya siapa tahu kan itu bisa lebih cepat, kita nggak tahu juga. Iya benar juga sih Bang. Tadi kan Bang Wazin juga cerita ya, sempat di fase palu gada ya Bang ya. Iya. itu menggambarkan UMKM banget sih. Sama selain itu sebenarnya ada juga Bang. Kalau kadang-kadang tuh ketika dapat duit itu beberapa orang tuh suka tiba-tiba berubah dirinya. Malah jadi dipakai buat kawin lagi lah. Ada juga yang buat lupa misi awalnya, planning itu suka-suka gitu tuh kalau di fase UMKM itu memang cobaannya banyak sih emang deh. Ya kira-kira ada yang mau tanya lagi pemirsa yang lain? Oh ini lumayan banyak sih nih. Tadi ada sekitar 20-an, sekarang ada sekitar 13-an orang ya. Oke mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, paman, om, tante. Nah, kalau belum ada yang nanya, saya nanya lagi deh, Bang Wazin.
Bang Wazin dulu waktu di 2000 kan sempat ini ya, sempat apa namanya masuk ke MLM ya di 2006 ya, apa 2008 tadi ya? Saya lupa. Ya, 2008. Nah itu sempat ini nggak, ibaratnya apa namanya sempat berpikir resign saat itu juga untuk serius MLM. Terus kalau dari keluarga sendiri itu bagaimana tanggapannya? Karena kan di beberapa pikiran orang itu stigma-nya negatif gitu Bang, mengenai bisnis itu ya. Gimana tuh Bang? Ya jadi waktu itu sorry Bang, 98 dulu Mas itu. Di waktu saya ingat banget pas lagi kerusuhan tuh, saya habis dari rumah prospek terus apain saya tuh pulang gitu. 98 Mas itu waktu itu. Oh iya. 8 tahun gitu kan. Nah, gimana apakah saya biasanya di waktu itu karena saya sudah berkeluarga dan udah punya anak, ya target saya tadi Mas, kalau misalkan udah sama penghasilan yang saya dapat dari kantor, saya akan resign. Cuma waktu itu nggak nyampe itu penghasilan dari MLM, jadi oke. Saya nggak memutuskan untuk resign dulu. Nah kalau dari keluarga, waktu itu tuh trauma sih orang tua ya. Kalau istri kan waktu itu kita bareng-bareng jalanin. Iya. Mungkin pengaruh dari dua orang tua sih ya, jadi karena itu ya Mas, yang kurang bagus sama MLM, jadi nggak merestui lah gitu. Makanya mungkin nggak berkembang tuh waktu di MLM. Ya. Jadi ya tapi tetap ya menjalankan sih, tetap diizinkan, cuma nggak merestui lah. Ya kan namanya ridho orang tua, pasti kan didoainnya kencang. Iya. Soalnya kencang segala macam, ya mungkin salah satunya. Cuma ya karena nggak mencapai tadi Mas target, kan kalau penghasilan sama dengan kantor, saya akan resign gitu. Oh, kalau yang waktu yang di beneran resign gimana tuh Bang? Reaksi sekitar Bang? Ya waktu itu kan sudah lebih, dan waktu itu kan bisnisnya bisnis sektor real ya, bukan MLM, jadi ada fisiknya gitu, ada bentuknya, ada pabriknya, jadi lebih terpercaya ya? Ya lebih menerima lah gitu. Alhamdulillah. Nah, kayak gitu. Oke, kalau misalnya belum ada yang nanya lagi, nih sekarang mau nanya juga nih Bang. Bang Wazin kan tentunya udah berkeluarga ya, dan dan udah ada anak-anaknya juga. Kalau dengan perjalanan karir dan bisnis Bang Muazzin sendiri, kalau dari situ Bang Muazzin sendiri pandangan mengenai anak-anak Bang Muazzin sendiri, apakah Bang Muazzin itu benar-benar memerdekakan mereka untuk memilih jalan hidupnya, atau mulai mengarahkan juga untuk menjadi pengusaha Bang? Pengen tahu nih Bang. Karena masih kecil-kecil sih, jadi yang paling gede kan baru SMA ya. Udah SMA Bang ya? Ada yang SMA, ada yang masih SD juga. Saya nggak mengarahkan sih, jadi paling yang ngikutin ini aja, kemauan dan bakatnya gitu. Dan sampai saat ini belum ada yang kelihatan ke dunia wirausaha sih. Tapi mereka tahu kalau bapaknya itu pengusaha. Tahu, ya pas lagi susah-susahnya kan emang susah banget, jadi ya makan juga makan warteg mulu. Jadi mereka tahu jatuh bangun itu mereka ngerasain juga. Ya sampai yang tadinya sekolah di swasta yang lumayan, terus pindah ke negeri yang biar murah intinya SPP-nya. Ya mereka tahu gitu. Mereka terpengaruh sekali, langsung terpengaruh, jadi ya, dan mereka paham bahwa ya ini naik turunnya seorang di dunia wirausaha gitu. Ya kita selalu cerita sih Mas, selalu sampaikan kita lagi gini gitu, supaya mereka juga sadar gitu. Dan mereka nanti pengen juga jadi wirausaha, ya itu risikonya itu nggak mudah gitu maksudnya. Yang SMA kelas berapa Bang sekarang Bang? Kelas 2. Oke. Berarti masih. Mungkin bukan berusaha sih, kelihatannya bukan. Kelihatannya bukan ya. Biasanya kelihatan kalau udah ini Bang, kalau udah mau milih
kalau misalnya mau lanjut kuliah tuh milih jurusannya tuh. Wah, Ya, tuh udah kecium bau-baunya tuh biasanya tuh. kayaknya belum itu. Oke, kita oh ya pemirsa, kita ini ya, kita insya Allah kita batasi waktunya sampai jam 5. Insya Allah masih ada 15 menit lagi. Ini seru banget sih sebenarnya. Nah, kita ini ya, kita dapat kesempatan langka nih bisa ngobrol langsung sama Bang Muazzin nih. Sebenarnya kalau misalnya banyak yang ingin diajukan pertanyaan silakan loh. Masih ini, kita masih Bang Muazzin masih bersama kita sampai jam 5 nanti. Wah. Ada ini nggak Bang? Wah, nanya lagi nih jadinya kita jadi ngobrol berdua nih. Untuk ini untuk apa namanya? Tadi kan ini ya berarti sekarang lagi fokus di lebih banyak pikirannya tuh untuk di Forest ya Bang ya. Untuk pengembangan bisnis itu sendiri ya. Coba sempat ini nggak? Sempat apa namanya terpikir-pikir juga untuk pindah ke bidang bisnis lain untuk saat ini ya? Sempat terpikir nggak Bang? Ya tadi karena sudah memutuskan kan 2019 itu, saya mutusin untuk fokus di Forest. Ya sampai ranah kopinya saya tutup, jadi ya sampai saat ini sih belum ada Mas. Belum ada ya? Akan fokus. Ya tadi targetnya sampai kita IPO di rencana sih 2027. Jadi lagi bikin planning, strategic planningnya supaya ya tadi bisa IPO. Ya susah saya akan fokus gitu sih karena itu aja udah kayaknya waktunya kurang banget. Ya, akan fokus itu. Ini ya berarti nggak mudah sih Mas, bikin bisnis baru tuh nggak gampang. Ya, kalau di Forest itu di ini ya di manufaktur ya Bang ya berarti ya fokus bisnisnya ya Bang. Betul. Oh, nggak ini Bang, nggak berminat untuk atau mungkin ada pikiran sekilas walaupun belum direalisasikan mau masuk juga ke retailnya atau distribusinya gitu belum terpikir ya Bang ya? Belum sih, kita sedang memanfaatin marketplace sama online, dan sebenarnya sebagian besar klien kita sih dari B2B ya. Oh oke. Jadi sisanya marketplace dan WhatsApp gitu loh. Oh itu yang handle ini berarti langsung dari manufaktur atau harus ada distributor tertentu Bang kalau di marketplace? Langsung kita sih langsung ke toko kita. Kita nomor 1 di Tokopedia untuk powder. Itu ngelayanin orang yang beli satu-satuan gitu atau harus ada minimum quantity Bang? Iya, bisa satuan. Ya marketplace kan satuan. Iya, mantap. Oh berarti sebenarnya juga ini ya main di retail ya, di digital ya. Cuma kan pembeli kita juga pengusaha minuman, walaupun kelasnya berapa gitu, kelasnya masih UKM, mereka beli untuk di untuk dijual lagi ya Bang ya. B2B juga. Oke. Dengan skala beda skala. Oke Bang, mantap nih. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Mas Reza nih, Wah, Mas Reza, oke. Silakan Bang Reza. Reza Bang, mau nanya Bang, tadi kan ada sudah cerita yang membuat Abang memanfaatkan hati buat pinjaman itu gimana sih Bang? Karena uang itu kan gimana kan? Bisa begitu kan? Apa kurang jelas Mas ini suaranya? Bisa diulang Mas? Yang ini yang tadi kan apa yang membuat Abang memutuskan memantapkan hati untuk melakukan pinjaman tadi tuh Bang. Kan tadi Abang ada cerita pinjaman. Oh iya. Ada cerita tadi kan, apakah karena uangnya nggak cukup kah atau gimana kah? Terus sekarang kapok atau gimana gitu? Kan seperti katanya gejala debt collector juga tuh ya. Betul ya. Mas Reza 2006 ya? Iya 2006 Bang. Oh nggak beda jauh sama beda saya. Beda dikit kita Bang. Nggak beda jauh semua lah Bang. Udah setengah Bang Muazzin lah. Beda setahun 2 tahun lah kita Bang. Iya. Jadi saya mutusin ya sebenarnya karena itu saya ikut pelatihan itu kan tadi wirausaha itu. Jadi kita memang dipaksa untuk action gitu. Nah salah satunya waktu itu karena memang kita nggak punya uang Mas, jadi
nggak punya simpanan juga, jadi terpaksa memang harus pinjem. Nah waktu itu yang kepikiran KTA, karena KTA kan prosesnya cepet. Yang udah kalau sekarang itu kayak pinjol kali ya. Waktu itu cepet banget prosesnya. Nah, ya waktu itu sih impulsif aja, jadi oh ini KTA ini cepet, langsung pakai gitu kan. Ya kan karena faktor tadi, motivator dan provokator tadi Mas. Jadi bisnis kan jadi kan apalagi kalau franchise kan dihitung. Langsung ada pengalihnya kan, ini bulan sekian hasilnya sekian dalam sekian bulan udah bisa balik modal lah gitu. Nah itu ternyata di luar kertas di atas kertas kan beda sama di lapangan. Jadi waktu itu putusannya benar-benar impulsif aja Mas. Boleh pakai pinjaman gitu kan. Terus apakah saya kapok? Sebenarnya nggak salah, yang bukan pinjaman yang salah sih Mas. Jadi kalau misalkan pinjaman itu pembayaran masih bisa diatur, masih di bawah dalam taraf profit usaha kita, ya nggak masalah gitu. Sekarang sih juga masih pakai KUR gitu. Untuk kemarin untuk bangun pabrik kita ambil KUR ya, karena belum ada dananya. Kita kemarin pakai KUR Bank Mandiri kemarin, dan sekarang masih nyicil. Dan agunannya masih rumah saya. Jadi nggak kapok sih Mas, selama mantap. Ya selama bisa diprediksi kan ini dari mana pengembalian. Nah waktu yang awal kan kita nggak tahu kan, masih nol, masih karyawan kan, nggak ada pengalaman, terjun langsung ratusan juta waktu itu ngambil, ya sama sekali nggak tahu dari mana, hitungan kertas aja kan gitu. Nah, itu yang menurut saya kejebur di situ. Itu sih Mas. Lanjut Bang ya. Jadi sebenarnya kalau mau usaha tuh bagusnya kita apa adanya dulu aja, atau kita minjem sana sini. Kira-kira bagusnya gimana tuh Bang? Oh gitu ya. Ya istilahnya kan bootstrapping ya kalau anak digital tuh. Ya pilihan sih Mas. Jadi waktu itu saya pas Warna Kopi juga saya minjem, cuma nggak ke bank tapi ke abang saya waktu itu minjem. Jadi ya karena memang ada uangnya. Jadi ya tadi kembali lagi ke niat sama tekad sih Mas. Memang terus yakin usahanya jalan, ya kita pasti akan cari pinjaman gitu. Kalau kita memang nggak punya. Karena kalau misalkan dari kita sendiri mungkin nggak jadi tuh usaha gitu. Ya kalau kita nabung gitu kan. Jadi saya waktu itu sempat hampir waktu di teknik itu sempat saya ambil kerja di Lagos Nigeria ya, di Chevron waktu itu. Itu karena gajinya itu hampir 15 kali yang saya dapat di sini. Nah itu niat saya sih, kalau saya kerja terus saya ngumpulin duit, pulang buat modal usaha gitu lah. Gitu. Waktu saya nggak jadi berangkat gitu karena demo kan Chevron itu 2000 berapa tuh ya. Jadi ya bisa juga kayak gitu Mas, jadi ngumpulin dulu modalnya, nanti baru usaha. Cuma kan bisnis itu kan opportunity, kita nggak tahu Mas kapan begitu datang opportunity, apakah datang lagi kan kita nggak tahu. Trennya apakah masih sama entah setahun lagi, apalagi sekarang kan tren itu berubah cepat banget, terutama di bisnis F&B, apalagi digital ya. Di bisnis F&B aja, food and beverage itu cepat sekali perubahan tren. Kayak bisnis minuman kan cepat sekali tuh. Kemarin boba, sekarang toppingnya beda lagi. Kemarin sempat dalgona, terus kemarin apa lagi, cepat banget. Nah itu apakah kalau kita nabung dulu, apakah kita bisa ngejar itu gitu. Ya itu pilihan sih Mas. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mas Reza, semoga memuaskan. Ya, gimana Mas Reza? Masih terima kasih Bang ya, ceritanya. Realistis sama. Banget ceritanya soalnya. Iya. Oke. Thank you Mas Reza. Bang Mazin nih, Mas Reza itu unik nih, dia kakak beradik di Elektro UI Bang. Oh, 2006 juga. dia adiknya, kakaknya di ini Bang Alif itu di di Elektro angkatan 2000. Jadi kakak adik itu satu jurusan, satu kampus ya. Luar biasa ya. Sip. Oke, nggak kerasa nih waktu udah 16.55. Terima kita kasih udah Mas cukup lama. Titos. Ya. Mas Hajinya kembali ya? Iya, Mas Haji ini katanya anaknya lagi muntah-muntah. Mendadak.
Semoga cepat Ya, sembuh. terus MC selanjutnya, moderator selanjutnya Bang Tinjo lagi dalam perjalanan. Lagi jalan, oke. Tadi saya dijapri. Bang Tito, tolong minta tolong dong. Oke, udah nggak apa. Buat teman-teman kalau misalnya masih penasaran juga, belum sempat mengungkapkan hatinya, ingin bertanya tentang macam-macam ya, tentang bisnis atau misalnya mau tertarik juga tentang produk-produknya, nanti bisa email langsung ya ke ini ya, ke Bang Instagram Muazzin. saya juga bisa. Instagram. Oh iya, ke Instagram juga bisa. Muazzin ya. @muazzin ya, Muazzin. Oh, nggak ada titik atau underscore apa gitu ya Bang ya? Muazzin aja gitu ya. Muazzin. Saya chat. Oke. Jangan lupa ya, jangan lupa follow Instagram, ya. Langsung daftar. Jadi masih dapat satu kata. Oke, mantap. Tuh, teman-teman, lihat ya di chat itu ada Instagramnya Bang Muazzin. Jangan lupa follow. Nah, siapa tahu kan dapat kupon belanja kan ya Bang ya. Bener ya Bang ya? Oh enggak ya. Bikinin ini dong Bang, bikinin kupon khusus untuk ini. Khusus untuk apa namanya? Khusus untuk Ilunek Bang. Alumni mendapat diskon 75%. Wih. Waduh. Oke. Makasih Bang udah di penghujung acara nih. Kita yakin lah insya Allah apa yang kita diskusikan tadi, sharing bareng ya, apa yang pengalaman yang udah pernah dialami itu penting banget sih, karena terutama buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai atau masih dalam tahap early stage ya, pengalaman orang lain tuh sangat berharga gitu. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama gitu ya, yang orang yang pernah ini ya. Semoga usahanya sesuai dengan apa yang diharapkan Bang, lancar, berkah, insya Allah awet, sama partnernya juga yang sekarang. Dan juga jangan lupa ini Bang, nanti ikut lagi sesi selanjutnya kalau misalnya ada waktu, insya Allah dengan narasumber dan pembicara-pembicara yang oke di seputar program-program kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Semoga selalu sehat semua ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Mari.